warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Mufli dengan NIM 220211501101. Saya akan mempresentasikan tentang tugas besar pengantar arsitektur. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara teori Vitruvius dan teknologi material dengan arsitektur rumah adat Tongkonan Toraja. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama, terapan trilogi Vitruvius dalam arsitektur rumah adat Tongkonan. Yang kedua, terapan teori teknologi material pada arsitektur rumah adat Tongkonan. Yang pertama, terapan trilogi Vitruvius dalam arsitektur rumah adat Tongkonan. Utilitas. Utilitas artinya fungsi, bagaimana suatu bangunan bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Utilitas juga banyak mempelajari mengenai efektivitas suatu ruang, akses, detail, properti, dan hal lainnya yang menunjang fungsi suatu bangunan. Pada bangunan Tongkonan terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian atap, bagian badan, dan bagian kaki. Pada bagian kaki atau sulu banua bagian bawah bangunan yang berfungsi sebagai kandang untuk penyimpanan ternak, kerbau, dan babi. Sulu banua menggunakan sistem rangka kolom dan balok. Kestabilan lentong Allah ini diperkuat oleh ikatan-ikatan lentur antara oleh balok, roroan baba, dan roroan lambe. Kedua, bagian badan rumah atau kale banua, bagian tengah dari bangunan yang difungsikan sebagai tempat atau wadah untuk kegiatan fungsional sehari-hari. Menurut ajaran Aluk Todolo bahwa kale banua merupakan pusat kegiatan seluruh segi 5 kehidupan yang menyangkut manusia dan hubungannya dengan alam sekitar. Bagian ketiga yaitu bagian atas atau rating banua. Bagian atas dari bangunan merupakan atap rumah sebagai penutup seluruh struktur rumah. Bagi masyarakat Toraja, ratiang difungsikan sebagai tempat barang-barang seperti peralatan rumah tangga, kain, dan lain sebagainya. Tongkonan juga terdiri dari sali, di mana biasanya dijadikan sebagai tempat tidur dari anak laki-laki pada malam hari dan merupakan dapur sekaligus tempat makan pada pagi dan siang harinya. Sali memiliki ketinggian yang berbeda dari sumbung, yang merupakan kamar tidur ayah dan ibu. Kemudian sumbung yang terdiri dari kamar ayah dan ibu yang sekaligus dijadikan kamar mayat atau kamar penyimpanan mayat sebelum akhirnya ditaruh di dalam batu. Yang kedua, venustas. Venustas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa atau sering kita sebut sebagai estetika atau keindahan rasa. Yang dimaksud di sini tidak hanya berkaitan dengan keindahan bentuk atau nilai estetika semata, melainkan juga efek psikologis yang ditimbulkannya. Simbol yang tersirat dalam karya arsitektur tersebut kenyamanan, kesejahteraan, dan seterusnya. Venustas pada bangunan Tongkonan yaitu ukiran Toraja disebut pasura. Pasura yang digunakan memiliki makna cara hidup masyarakat Toraja pada mulanya. Pasura hanya ada 4 macam. Keempatnya akrab disebut Garonto Pasura atau pokok pikiran dan sekaligus merupakan lambing kehidupan Toraja, yaitu Pasura Pak Bere, Alo, Pak Tedong atau Patike Pak Tedong atau ukiran menyerupai kepala kerbau, dan Pasura Pasusu atau ukiran mirip jalur-jalur lurus diikuti sejajar atau berjajar sama rata. Motif ukuran pasura diambil dari benda, tumbuh-tumbuhan air, tumbuh-tumbuhan menjalar, bunga, binatang air, burung, benda langit, dan lain-lain. Warna yang dipakai oleh suku Toraja dalam ukiran biasanya hitam, merah, kuning, dan putih. Merah berarti warna kehidupan, putih adalah warna daging dan tulang manusia, kuning melambangkan kemuliaan dan ketuhanan juga pengabdian, serta warna hitam yang menyimbolkan kesedihan dan kematian. Bahan hitam terbuat dari arang periuk, bahan putih dibuat dari kapur siri dan cuka tuak nira supaya tahan melekat. Bahan merah terbuat dari tanah merah,
Berikut ini adalah beberapa motif Pasuruan. Yang pertama, patangki patung. Gambar ini biasa diukirkan pada telinga atau tangkai cangkir yang terbuat dari bambu petung. Tempat minum ini untuk bangsawan Toraja, dan ukiran tersebut menjadi tanda kebesaran di tanah Toraja. Yang kedua, Pak Bara-bara, yaitu ukiran yang menyerupai banyak butiran beras. Lukisan ini jadi hiasan lukisan lain supaya kelihatan bagus dipandang mata, berfungsi sebagai harapan agar dalam masyarakat tidak terjadi kekurangan beras, dan mudah-mudahan turunan berkembang biak banyak bagaikan butiran beras. Yang ketiga, pasulan sang buah, yaitu ukiran yang menyerupai sulaman tunggal. Ukiran ini biasa disulam pada tempat siri. Orang-orang bangsawan juga dipakai menjadi ukiran pada rumah-rumah tongkonan. Fungsinya sebagai tanda kebesaran bagi orang-orang bangsawan. Yang keempat, Pak Barana Rana, ukiran yang menyerupai pucuk melengkung. Kita tahu bahwa pohon beringin termasuk pohon besar dan rimbun daunnya, serta hidup lebih mewah dari pohon lainnya. Fungsi agar keturunan akan tetap berkuasa dan diharapkan bagaikan daun beringin yang hidup mewah. Pak Bunga, ukiran yang menyerupai bunga, fungsi agar seseorang terkenal dalam masyarakat karena budi pekerti dan pengetahuannya. 6. Pak Tedong, ukiran yang menyerupai muka kerbau, berfungsi harapan agar memperoleh ternak kerbau yang merupakan harta benda yang mulia bagi suku Toraja. Yang ketujuh, Pak Tedong Tumura, ukiran yang menyerupai kerbau yang sedang tidur dalam air. Fungsinya sebagai harapan agar mempunyai kerbau banyak dalam kehidupan. Yang kedelapan, Pak Kalungkung. Pak Kalungkung Darang, ukiran yang menyerupai kuku kuda. Fungsinya sebagai harapan agar kehidupan orang akan berternak kuda karena hewan ini bermanfaat untuk manusia. Rumah adat Sulawesi ini memiliki daya tarik yang tersemat pada keunikan tanduk kerbau yang berjejer di bagian depan rumah. Jumlah tanduk kerbau ternyata menunjukkan tinggi derajat sebuah keluarga. Simbol kerbau dipakai karena merupakan lambang dari kemampuan ekonomi sebuah keluarga ketika upacara pemakaman anggota keluarganya. Warna-warna dasar yang biasa digunakan pada keempat sisinya adalah merah, kuning, putih, dan hitam. Warna-warna tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri, yaitu merah seperti lambang kehidupan manusia, kuning sebagai lambang kekuatan sang pencipta atau duniawi, putih sebagai lambang kesucian, dan hitam sebagai lambang duka atau kematian. Selanjutnya, firmitas. Firmitas adalah kekuatan, kekokohan, dan daya tahan sebuah karya arsitektur terhadap gangguan fisik dan teknis dalam konteks waktu. Rumah tradisional Toraja berbentuk panggung. Bangunannya menghadap utara ke selatan sehingga sinar matahari bisa masuk ke bangunan timur ke barat, sedangkan aliran angin bertiup arah dari utara ke selatan. Di bangunan ini terdapat jendela-jendela kecil di arah utara dan selatan dan timur ke barat, sehingga cahaya bisa masuk ke dalam ruangan dan aliran udara juga bisa mengalir di dalamnya melalui arah angin utara ke selatan. Di atap bagian atas terdapat lubang ventilasi, dan di bagian bawah bangunan terdapat ruang terbuka, sehingga diharapkan bahwa kondisi di dalam ruangan nyaman, ventilasi baik, sehingga diharapkan bahwa kondisi dalam ruangan nyaman, kelembapan tidak ada, dan sehat. Rumah adat Toraja mempunyai bentuk yang unik, diperoleh dari perkembangannya yang cukup lama. Ada 4 tahapan proses perkembangan sehingga menjadi tongkonan yang sekarang ini. Yang pertama, Banua Pandoko Dena, Banua Lentong Apa, Banua Tamben, Banua Toto atau Banua Sanda. Segi konstruksi pada bangunan tongkonan, jumlah dan besaran kolom pada tongkonan dapat disebut berkelebihan. Artinya kolom kayunya terlalu banyak dan terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya, sehingga membuat rumah tongkonan tersebut menjadi kuat. Ada Pasulu Banua, tiang kolom tongkonan berjumlah 7 buah berjajar pada bagian lebar bangunan. Tiang kolom pada alang semuanya berjumlah 8 atau 2 kali 4 pada Sulu Banua. Pondasinya terbuat dari batu gunung diletakkan begitu saja tanpa pengikat antar tanah, kolom, dan pondasi. Kolom atau tiang atau ariri, tiang dari kayu uru. Untuk alang memakai kayu nibung atau sejenis pohon kalem.
Perbedaan bahan karena fungsi tongkonan untuk manusia dan alang untuk padi. Kayu nibung dipakai agar tikus tidak naik ke atas atau serat kayu keras dan licin. Jarak kolom rapat dan jumlah tiang cukup banyak. Dimensinya lebih kecil dari alang. Banyaknya tiang dikarenakan agar dapat memuat banyak warga yang hadir saat kematian. Di Ketekesu, dari depan ke belakang, pada umumnya tiang berjumlah 5, kecuali tongkonan tertua memiliki jumlah kolom 7. Tongkonan tertua juga terdapat satu tiang di tengah dan lebih besar dari kayu nangka dan diberi ukiran disebut aririposi. Lantai rumah terdiri dari 3 lapis, dinding rumah terdiri dari papan yang diikat dengan pengikat yang disebut samborinding. Lantai pada tongkonan terbuat dari kayu uru yang disusun di atas pembalukan lantai. Sedangkan lantai alang terbuat dari kayu bangah, atas terbuat dari bambu, pilihan yang diikat oleh tali bambu atau rotan. Materi kedua yaitu terapan teori teknologi material pada arsitektur rumah adat tongkonan. Segi konstruksi, jumlah dan besaran kolom pada tongkonan yang dapat disebut berkelebihan. Artinya kolom kayunya terlalu banyak dan terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya. Bagian-bagian dari konstruksi hingga detail mempunyai sebutan baku. Juga sebagai ungkapan adanya personifikasi di mana rumah seperti manusia juga mempunyai bagian-bagian dengan sebutan dan fungsi masing-masing. Keunikan lain dari sistem struktur dan konstruksi rumah tradisional Toraja adalah membagi sistem struktur vertikal, atap, badan, dan kaki bangunan secara terpisah yang diikat oleh mekanisme balok secara horizontal. Demikian dari presentasi saya. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu arsitektur Tongkonan Toraja merupakan satu dari sekian banyak bangunan di Nusantara dengan keunikan bentuk arsitektur, struktur, dan konstruksi. Vitruvius membaginya berdasarkan kegunaan atau function, kekuatan atau struktur, dan estetika atau estetik. Tongkonan dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika struktur dan konstruksinya. Sistem struktur membentuk suatu sistem estetika arsitektural yang berfokus pada aspek perpaduan konstruksi kayu atau bambu dan memiliki sistem struktur yang kokoh dan elastis. Bahwa tongkonan tidak hanya estetis secara visual saja, tapi menurut kosmologinya tongkonan memiliki jiwa di mana membawa makna tersendiri bagi penghuninya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.